Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai Power BI tentang bagaimana cara mengimport data atau mengambil data dari SQL ya. Kalau sebelumnya kita import data dari Excel, nah ini kita bisa mengimport data langsung direct ke SQL-nya. Nanti ada tiga ya. Yang pertama dia mengimport datanya ke import langsung ke Power BI. Yang kedua itu adalah direct query, dan ketiga itu kita bisa pakai query kita sendiri ya. Kita pakai query, kita masukkan, nah itu data itu bisa kita tarik. Oke, nah di sini langsung aja kita contohkan bagaimana cara mengimport data dari SQL Server. Nah dari sini juga bisa kita pencet. Nah lebih enaknya di sini ya. Lebih kita untuk belajar, kita cari data SQL Server. Jadi dari get data lalu SQL Server. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan servernya apa. Saya lupa servernya namanya apa. Ini saya udah catet. Ini server lokal ya. Lokal. Lalu database-nya itu namanya adalah, nah ini database teman-teman ya. Di SQL Server itu database-nya apa? Belajar PBI ya. Belajar PBI. Nah, ini data saya di sini. Nih dia. PBI belajar datanya. PBI belajar ya. Bukan belajar PBI tapi PBI belajar. Oke. Nah, kita contohkan namanya data import. Kita contohkan pakai data import ya. Oke, kita langsung data import. Nah, import tanpa ada query lagi ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, kalau umpamanya teman-teman nanti biasanya tuh minta username sama password ya. Kita masukin username dan password kita yang ada di SQL. Ini karena saya sudah pernah connect sebelumnya, jadi langsung masuk ke tarikan database-nya. Nah, ini saya akan mengambil semua database-nya. Nah, database-nya ini sama seperti database-nya itu sama seperti database yang ada di sini nih, teman-teman bisa lihat. Table-tablenya sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini pasti 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, datanya jadi 11. Nah, teman-teman tinggal centang table-tablenya ya. Terserah table mana aja yang mau dipakai ya. Kita centang, langsung kita load. Saya nggak pakai transfer, saya langsung load aja. Ya. Yang ringkas saya akan melakukan loadnya. Oke, kita tunggu aja datanya sampai selesai. Adalah proses dari mengimport. Nah, nanti data-data yang teman-teman import dari Power BI dari SQL Server akan masuk ke Power BI. Nah, ini sudah masuk semua datanya, sama persis datanya. Dan teman-teman bisa lihat ya di table view-nya isi datanya apa aja. Oh, ini isinya adalah apa nih? Kalender, customer ya, work product ya. Kategori ini ya, ada macam-macam data di sini, banyak sekali datanya. Adventure Work Sales 2022 ya, data-datanya ini 24.000 raw. Nah, di sini saya akan contohkan apabila kita melakukan update di SQL, maka dia akan otomatis update di PBI-nya. Bukan otomatis, kita harus melakukan refresh ya. Kita harus di refresh di Power BI desktop-nya. Nah, kita akan contohkan yang customer aja ya, customer lookup itu. Di sini datanya adalah 18149 ya. 18149. Coba kita langsung cek di datanya yang customer lookup ya. Ini saya copy bawah aja biar mudah. Saya akan contohkan di sini. Kita akan lihat ya. Saya akan lihat execute ya. Nah, datanya adalah nih 18149. Sama ya datanya 18149 raw, sama persis. Nah, sekarang saya akan melakukan delete ya. Saya akan mencoba untuk mendelete database-nya ya. Delete database. Saya akan ini data delete-nya saya taruh di bawah aja ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk belajar. Nah, ini saya delete-nya customer key-nya akan saya delete yang 22593. Harusnya kalau saya delete maka yang di data tadi akan turun 1, jadi nanti akan 18148. Coba ya, saya akan hapus 22593. Saya akan hapus datanya. Kita akan coba execute ya. Lalu saya akan, nah ini
29481. 29. Oh, sorry, salah. Ininya saya ngambil salah. Saya harusnya customer tadi ya. Kita akan lihat datanya, customernya kok. Datanya salah, datanya nggak cocok ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ya. Tadi kita execute, datanya adalah 18148. Yang sebelumnya adalah 18149 karena tadi saya delete. Nah, di sini kalau saya tidak melakukan refresh ya sudah, data akan tetap 18149. Nah, coba saya akan lakukan refresh. Refresh di sini. 18 jadi berubah 18148. Kita contohkan lagi. Saya mau mendelete lagi 22594. Saya mau delete datanya. Ya, saya akan delete datanya. Lalu saya akan ngecek row-nya ada berapa. 18147, 147, 18148. Lalu akan saya refresh ya. Refreshnya juga sebenarnya nggak total semuanya. Ini bisa di refresh per tabelnya yang berubah aja. Kalau total semuanya langsung refresh di sini. Kalau per tabelnya tinggal kita klik kanan, kita cari refresh data. Nah, dia yang ke update cuman customer lookup 18147. 18147. Oke, cocok. Berarti artinya sesuai, data sudah sesuai. Nah, itu untuk import yang berdasarkan import. Dan yang kedua adalah nanti langsung ke direct query ya. Kita langsung ke direct query. Direct query saya akan contohkan langsung dari SQL. Lalu servernya, saya lupa servernya apa. Ini server lokal ya teman-teman ya. Server name. Database-nya adalah tadi PBI belajar ya. PBI belajar datanya. Lalu saya ambil yang direct query. Saya okekan. Nah, sudah masuk. Nah, datanya akan muncul seperti ini ya. Saya ambil contoh satu aja ya biar nggak kebanyakan. Datanya saya masukkan ke Power BI ya. Adventure by customer tadi ya, lookup. Saya ambil yang ini, saya langsung load aja. Saya akan load. Oke, kita tunggu, cepat kok waktunya ya. Tergantung PC-nya. Nah, di sini udah. Nah, bedanya apa? This table cannot be shown because it's not import mode. Jadi kalau import mode, kita akan mendapatkan di table view akan ke show. Tapi kalau tidak import mode, maka di table view tidak ke show. Nah, sepertinya ini data-datanya Adventure ini ada di Adventure Work Customer Lookup itu ada di SQL langsung ya. Jadi kita cuman memproses kayak gitu. Nah, di sini kita contohkan tadi. Jadi walaupun di table view nggak kelihatan, tapi struktur datanya ada kok. Nah, contoh nih ya, saya contohkan adalah tadi nih ya, customernya kita ambil dari direct query ya, Adventure-nya. Nah, itu ada datanya tuh. Nah, kita contohkan, kita ambil datanya, dia akan bisa kita ambil ya. Saya akan ambil yang apa ya, enaknya gender ya, gender dan annual income. Nah, ini gender annual income. Kalau kita sum ya, kitanya nggak cocok ya. Harusnya adalah kita apakan, kita average nilainya. Sum ini kita ganti jadi average, jadi rata-rata annual income, rata-rata pendapatan per tahun ya. Oke, kita ambil yang average. Kita ambil average, maka datanya berubah seperti ini. Nah, kita cek ya. Female itu ada 57350, male adalah 57. Nah, andai kan kita melakukan perubahan di SQL, kita akan lihat apa yang terjadi. Oke, sebentar teman-teman ya. Kita akan melakukan perubahan ya, teman-teman bisa lihat itu di sini 57350, teman-teman perhatikan nanti dia akan ada prosesnya, akan ke proses. Ini nah, ini saya segini ya. Ya, ini 57 ya. Ini saya 57 juga ya. Kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang saya akan melakukan apa? Saya akan melakukan delete. Saya akan delete lagi datanya, yaitu yang ini customer key ya, bener ya. Oke, ya customer lookup ya. Saya akan delete data 22595 ya. 22595 akan saya delete, execute. Jadi data dengan ID customer key 22595 saya delete semuanya. Lalu saya akan melihat lookupnya ya, data total datanya adalah 18146.
customer key-nya, total table-nya, total row-nya, sorry. Nah, sekarang di sini, ini kan belum berubah nih. Kenapa? Karena belum kita refresh. Nah, kita harus refresh dulu. Kita data ini akan kita refresh, langsung kita refresh saja. Apa yang terjadi? Ya, ini refresh secara langsung. Nah, dia bergerak datanya. Kita lihat aja contoh kan tadi yang saya Nih ya, kelihatan nggak sih? Sebentar. Tuh, 57257, 57255. Nah, datanya juga akan berubah. Tapi sarannya harus kita lakukan refresh untuk Power BI desktop. Nah, sekarang yang ketiga adalah kita import. Kita import, jadi berarti turunnya import sama Excel, import sama direct query, tapi dengan cara, kalau ini kan langsung ngambil tabelnya. Nah, kalau yang kedua ini, kita ngambil bukan tabelnya, tapi kita bisa melakukan query ya, query yang kita inginkan. Jadi kita sudah merekapkan di query yang ada di SQL. Kita contohkan, Gdata SQL Server, lalu kita ambil di sini SQL Server. Nah, selalu ya kita akan masukkan servernya dan database-nya ya. Oke, nah saya pakai import aja ya. Nah, di sini ada advance. Jadi import dari query ada advance-nya. SQL statement-nya. Nah, ini saya masukkan query SQL. Ini seperti itu ya. Saya masukkan query SQL yang ini sudah saya buat ya, jadi biar lebih mudah. Nah, di sini saya cuma mau ngambil datanya adalah customer key-nya ya. Customer key-nya berdasarkan quantity-nya berdasarkan jumlah quantity, nanti customer key sama order quantity-nya, jumlah order quantity-nya. Mana order quantity? Ini Adventure box sales date. Saya ganti jangan Adventure box sales date, tapi ini aja customer ya, saya ganti ya, customer key customer key, order quantity bukan order quantity, kita ganti annual ya, annual income ya, income. Saya ganti sumnya annual income, total income ya, kita contoh aja ini ya. Tapi kalau saya sum itu pun pastinya sama nilainya, karena jadi juga customer key-nya juga tidak duplikasi ya. As quantity from, ini formnya adalah mana tadi? Formnya ini Adventure Box Customer Lookup ya. Customer bener ya, Adventure Box Customer Lookup. Nah, dasarnya ada customer key. Nah, kita akan ambil datanya. Ini cuma contoh aja ya. Saya ambil di sini, saya akan contoh. Oke, saya okekan. Ini kalau saya ambil yang customer lookup. Oke, lagi proses. Nah, sekarang sudah masuk. Lalu kita connect, langsung kita connect. Oke. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Connect ya. Oke, datanya sudah masuk nih ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, datanya akan muncul ada customer dan quantity, karena ini ada data dari query saya ya, yang kita ambil query. Langsung load aja. Nah, datanya akan berbeda. Oke, kita tunggu loadnya. Nah, oke, sekarang datanya jadi seperti ini nih, teman-teman bisa lihat datanya itu yang muncul cuman customer key dan quantity ya, customer key dan quantity yang akan muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba lagi kalau itu tadi import ya. Nah, sekarang kalau bukan import tapi kita pakai direct query ya, contoh ya. Server kita masukkan, saya lali-lali terus servernya. Ya, contoh database-nya adalah PBI belajar ya tadi ya, PBI belajar. Oke. Saya pakai tadi ini import, sekarang saya pakai direct query. Nah, di sini saya akan mengambil query-nya ini ya. Oke. Kita akan ambil. Sorry. Ya sebenarnya nggak apa-apa, sini saya cuma mau rapikan aja ya, teman-teman bisa lihat. Oke, saya oke. Ini kalau direct query. Nah, dia akan muncul seperti langsung ya. Direct query.
Nah, kita akan masuk jadi query 2. Nanti query juga bisa kita rename. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tuh, keluar nilainya. Nah, ini keluar nilainya udah. Yang ini nggak akan muncul karena dia direct query. Tapi bisa kita pakai di laporan ya. Kalau kita mau buat laporan bisa. Saya coba pakai table aja ya. Pakai table customer key. Ini quantity ya, customer key-nya jadi tambah ya karena dia bukan penjumlahan. Don't summarize. Ya, kita don't summarize karena yang akan ditambah adalah sum of quantity-nya ya. Oh, di sini ya, don't summarize-nya kita masuk ke sini ya, sorry. Nah, di sini akan masuk, di sini nilainya akan masuk nih ya. Jadi customer key-nya tadi berapa, macam-macam, lalu ini adalah sum quantity. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada satu lagi nih, coba ya. Saya itu juga ada SQL Server. Tadi kan adalah data query-query dari SQL. Nah, coba sekarang kalau kita masukinnya adalah data ini, teman-teman. Store prosedur ya. Coba saya punya store prosedur nggak ya? Oh, ini dia store prosedur. Saya punya ini tes aja. Sudah saya buat. Saya akan lihat tes store prosedur saya. Nih, tes aja ya datanya ya. Kita coba ya, saya pakai exact tes aja ya. Yang keluar seperti apa, ini saya masukkan dulu. Jadi jangan pernah lupa ya. Server name-nya apa? Database-nya adalah PBI belajar tadi ya. Belajar. Oke. Lalu saya mau pakai import aja ya, PBI belajar. Pakai import aja. Lalu advanced option saya ambil exact tadi ya, query-nya. Jadi query pakai store prosedur. Nih, oke. Lalu kita oke kan, coba bisa nggak? Kita lihat, nah ternyata bisa ya teman-teman ya. Jadi muncul juga customer key sama quantity ya di sini ya. Load, nah. Oke, coba kita lihat bener nggak sih exact-nya itu. Oh iya, customer key dan quantity. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kali ini tuh rangkumannya adalah bahwa import data itu bisa dengan, pertama adalah dengan direct query, yang kedua dengan import, data import. Nah, dua-duanya ini tuh penarikannya bisa langsung tarik berdasarkan table, lalu bisa juga menarik data itu berdasarkan query ya. Pakai query bisa, query yang biasa bisa, pakai query store prosedur juga bisa. Nah, maksudnya di mana? Di advanced option tadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.